Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhdar Abdi Salva dengan NIM 60200120065, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran logika informatika mengenai materi tentang aljabar boolean, gerbang logika, bentuk kanonik, dan peta Carnot. Yang pertama adalah aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. B. Hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. Yang kedua, hukum idempoten. Ketiga, hukum komplement. 4. Hukum dominansi. 5. Hukum involusi. 6. Hukum penyerapan. 7. Hukum komutatif. 8. Hukum asosiatif. 9. Hukum distributif. 10. Hukum De Morgan. 11. Hukum kosong atau 1. Contoh soal, suatu lokasi memori mempunyai nilai 1000, 1100. Jadikan bit kelima dan keempat menjadi 1 dan bit ketiga dan kedua menjadi 0 tanpa mengubah bit-bit yang lain. Jawab, untuk menjadikan bit kelima dan keempat menjadi 1 dapat dilakukan dengan operasi OR 1000, 1100, 0010, 0000. Untuk menjadikan bit ketiga dan kedua menjadi 0 dapat dilakukan dengan operasi N. Gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal kekeluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sisa-sisa elektromagnetik atau relay, cairan, optik, dan bahkan mekanik. B. Jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital. Yang pertama, gerbang N. 2. Gerbang OR. 3. Gerbang NOT. 4. Gerbang NAND. 5. Gerbang NOR. 6. Gerbang XOR atau Exclusive OR. 7. Gerbang XNOR atau Exclusive NOR. 1. Gerbang N. Gerbang N memerlukan dua atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. 2. Gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan output logika 0, maka semua input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya Z sama dengan X tambah Y. Yang ketiga, gerbang NOT. Sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Yang keempat, gerbang NAND atau NAND gate. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran atau output logika 1. Yang kelima adalah gerbang NOR atau NOR gate. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua input harus bernilai logika 0. Yang keenam adalah gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari Exclusive OR yang terdiri dari dua masukan dan satu keluaran atau output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya atau input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika. Yang ketujuh, gerbang XNOR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari
2 masukan, dan 1 output. XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau Exclusive OR. Selanjutnya, bentuk kanonik. Pengertian bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah fungsi boolean yang dinyatakan sebagai jumlah dari hasil kali dari jumlah dengan setiap suku mengandung literal yang lengkap. Ada 2 macam bentuk kanonik. Minterm atau sum of product dalam kurung SOP, maxterm atau product of sum dalam kurung PO. B. Perbedaan minterm dan maxterm. Untuk membentuk minterm, perhatikan kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 1. Kombinasi 001, 100, dan 111. Dituliskan X aksen, Y aksen, Z, XY aksen, Z aksen, dan XYZ. Untuk membentuk maxterm, perhatikan kombinasi peubah yang menghasilkan nilai 0. Kombinasi 000, 1, 010, 011, 101, dan 110 dituliskan yaitu X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, X aksen tambah Y tambah Z aksen, dan X aksen tambah Y aksen tambah Z. Notasi S dan P berguna untuk mempersingkat penulisan ekspresi dalam bentuk SOP dan POS. Berikut tabelnya. C. Bentuk baku. 2 bentuk kanonik adalah bentuk dasar yang diperoleh dengan membaca fungsi dari tabel kebenaran. Bentuk ini umumnya sangat jarang muncul karena setiap suku atau term di dalam bentuk kanonik harus mengandung literal atau peubah yang lengkap baik dalam bentuk normal X atau dalam bentuk komplementnya X aksen. Cara lain untuk mengekspresikan fungsi boolean adalah bentuk baku atau standar. Pada bentuk ini suku-suku yang dibentuk fungsi dapat mengandung 1, 2, atau sejumlah literal. Dua tipe bentuk baku adalah baku SOP dan baku POS. Contoh pertama adalah bentuk baku dalam bentuk SOP dan contoh yang kedua adalah bentuk baku dalam bentuk POS. Contoh soal membuat ekspresi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran ini. Penyelesaian A. Dalam bentuk SOP maka yang dilihat adalah Y sama dengan 1 seperti pada gambar. B. Dalam bentuk POS, maka yang dilihat adalah Y sama dengan 0, dan seperti pada gambar. Selanjutnya adalah peta Carnot. Pengertian peta Carnot. Peta Carnot atau Carnot map atau K-map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boole, fungsi logika aljabar boolean, dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Carnot pada tahun 1953. K-map ini sering juga dikenal sebagai Carnot-Page map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, Edward Page. Peta Carnot ini terdiri dari kotak-kotak 2 dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1 yang menyatakan keadaan output dari fungsi rangkaian elektronikanya. Dalam kurung sama dengan 1 jika outputnya aktif. B. Penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi boolean seringkali mengandung operasi-operasi biner yang tidak perlu literal atau suku-suku yang berlebihan. Dapat disederhanakan atau minimasi fungsi. Contoh F A, B sama dengan A aksen B tambah AB aksen tambah B aksen dapat disederhanakan menjadi F dalam kurung A, B sama dengan A aksen tambah B aksen. Fungsi yang sederhana menggunakan rangkaian logika yang lebih sederhana. Secara aljabar menggunakan hukum aljabar, metode peta Carnot, metode Queens-McCluskey, atau metode tabulasi. Penyederhanaan 2 variabel, catatan, bar sama dengan aksen. Tabel dari K-map 2 variabel adalah seperti di bawah ini. Contoh soal, H sama dengan AB tambah A aksen, B tambah AB aksen. Maka cara pengerjaannya seperti di bawah ini. Bar dalam kurung aksen atau aksen biasanya ditulis ke dalam angka 0, sedangkan angka 1 adalah tanpa bar aksen dan dapat dipermudah lagi menjadi di bawah ini. Yang dapat disederhanakan dalam K-map hanya 2 atau kelipatan 2 dari kotak yang berdempetan, dan sedangkan jika
seperti kotak di atas, maka penyederhanaannya seperti gambar. Karena kolom berangka 1 dan baris berangka 1 memenuhi setiap garisnya, maka dapat disimpulkan kalau H sama dengan AB tambah A aksen B tambah AB aksen, mapnya adalah AB atau BA. Sekian penjelasan saya mengenai hal-hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.